Candi Tikus adalah sebuah peninggalan dari kerajaan yang bercorak Hindu yang terletak di Komplek Trowulan, tepatnya di Duko Dino, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Nama Candi Tikus hanya merupakan sebutan yang digunakan masyarakat setempat karena konon pada saat ditemukan candi ini berada merupakan tempat sarang ribuan tikus. Candi Tikus yang semula telah terkubur dalam tanah ditemukan kembali pada tahun 1914. Penggalian situs dilakukan berdasarkan laporan Bupati Mojokerto saat itu, yaitu Raden Kromojoyo Adinegoro, tentang ditemukannya miniatur candi di sebuah pekuburan rakyat. Pemugaran secara menyeluruh dilakukan pada tahun 1984 sampai dengan 1985. Belum didapatkan sumber informasi tertulis yang menerangkan secara jelas tentang kapan, untuk apa, dan oleh siapa Candi Tikus ini dibangun. Akan tetapi dengan adanya miniatur menara, diperkirakan candi ini dibangun antara abad ke-13 sampai ke-14 Masehi, karena miniatur menara merupakan ciri arsitektur pada masa itu. Bentuk Candi Tikus yang mirip sebuah petirtaan mengundang perdebatan di kalangan pakar sejarah dan arkeologi mengenai fungsinya. Sebagian pakar berpendapat bahwa candi ini merupakan sebuah petirtaan atau tempat pemandian keluarga raja. Tetapi sebagian pakar yang lain berpendapat bahwa bangunan tersebut merupakan tempat penampungan dan penyaluran air untuk keperluan penduduk Trowulan. Namun menaranya yang berbentuk meru menimbulkan dugaan bahwa bangunan candi ini juga berfungsi sebagai tempat pemujaan. Bangunan Candi Tikus menyerupai sebuah petirtaan berupa sebuah kolam dengan beberapa bangunan di dalamnya. Hampir seluruh bangunan berbentuk persegi 4 dengan ukuran 29,5 meter kali 28,25 meter. Ini terbuat dari batu bata merah. Yang menarik adalah letaknya yang lebih rendah, sekitar 3,5 meter dari permukaan tanah sekitarnya. Di permukaan paling atas terdapat selasar selebar sekitar 75 cm yang mengelilingi bangunan. Di sisi dalam turun sekitar 1 meter terdapat selasar yang lebih besar mengelilingi tepi kolam. Pintu masuk ke candi terdapat di sisi utara berupa tangga selebar
3,5 meter menuju ke dasar kolam. Di kiri dan kanan kaki tangga terdapat kolam berbentuk persegi 4 yang berukuran 3,5 meter kali 2 meter dengan kedalaman 1,5 meter pada dinding luar. Masing-masing kolam berjajar 3 buah pancuran berbentuk padma atau teratai yang terbuat dari batu andesit. Tepat menghadap ke anak tangga agak masuk ke sisi selatan terdapat sebuah bangunan persegi 4 dengan ukuran 7,65 meter kali 7,65 meter. Di atas bangunan ini terdapat sebuah menara setinggi sekitar 2 meter dengan atap berbentuk meru dengan puncak datar. Menara yang terletak di tengah bangunan ini dikelilingi oleh 8 menara sejenis yang berukuran lebih kecil. Di sekeliling dinding kaki bangunan berjajar 17 pancuran jalat wara berbentuk bunga teratai dan makara. Hal lain yang menarik ialah adanya 2 jenis batu bata dengan ukuran yang berbeda yang digunakan dalam pembangunan candi ini. Kaki candi terdiri di atas susunan bata merah berukuran besar yang ditutup dengan susunan bata merah yang berukuran lebih kecil. Selain kaki bangunan, pancuran air yang terdapat di candi ini pun ada 2 jenis yang terbuat dari bata dan yang terbuat dari batu andesit. Perbedaan bahan bangunan yang digunakan tersebut menimbulkan dugaan bahwa Candi Tikus dibangun melalui beberapa tahap. Dalam pembangunan kaki candi tahap pertama digunakan batu bata merah berukuran besar, sedangkan dalam tahap kedua digunakan bata merah berukuran lebih kecil. Dengan kata lain, bata merah yang berukuran lebih besar usianya lebih tua dibandingkan dengan usia yang lebih kecil. Adapun pancuran air dari bata merah diperkirakan dibuat pada tahap pertama pembangunan karena bentuknya yang masih kaku. Sedangkan pancuran air dari batu andesit yang lebih halus pahatannya diperkirakan dibuat pada tahap kedua. Walaupun demikian, tidak diketahui secara pasti kapan kedua tahap pembangunan tersebut dilaksanakan. Candi Tikus, sebuah candi Mekah peninggalan masa kerajaan kuno yang semestinya harus kita jaga. Sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, kita harus bangga dengan leluhur kita masa lalu dan coba belajar sejarah tentang masa lalu. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sambung persaudaraan, tinggalkan perselisihan, jalin persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu buat sedulur semua.